Informasi pertama pemirsa, tersinggung. Dua kelompok pemuda terlibat perselisihan hingga berujung penganiayaan di wilayah Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga motif perselisihan disebabkan gara-gara mengadu suara knalpot bising kendaraan mobil dan motor milik kedua kelompok pemuda tersebut. Video amatir merekam aksi penganiayaan sejumlah pemuda terhadap seorang pria di depan sebuah kafe di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara sejumlah pengunjung kafe lainnya berupaya menenangkan para pemuda pelaku pengeroyokan. Aksi pengeroyokan oleh sejumlah pemuda ini dipicu balas dendam usai rekannya menjadi korban penganiayaan oleh rekan korban menggunakan senjata tajam. Peristiwa semakin memanas saat ketersinggungan terjadi yang disebabkan gara-gara saling adu suara knalpot bising kendaraan mobil dan motor milik kedua kelompok pemuda tersebut. Kepolisian sektor Biringkanaya yang tiba di lokasi langsung meringkus 3 pemuda pelaku pengeroyokan, termasuk korban bersama rekannya yang merupakan pelaku penganiayaan. Peristiwa terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis parang yang mengakibatkan korban mengalami luka itu. Peristiwa itu terjadi awali adanya ketersinggungan atau perselisihan yang diawali dengan suara bising kendaraan para pihak yang saling mengganggu. Pihak korban dalam artian ini menggunakan sepeda motor yang suara knalpotnya bising. Kemudian pihak pelaku juga pada saat itu menggunakan mobil open cup yang custom yang sudah dimodifikasi, yang notabene punya suara knalpot yang juga bising. Polisi menyita sebilah parang yang digunakan menganiaya, 1 unit mobil bak terbuka, dan motor milik salah satu pelaku pengeroyokan yang digunakan untuk mengadu suara bising knalpot. Akibat perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal 170 dengan ancaman 7 tahun penjara. Identitas mayat pria yang ditemukan terbungkus karpet di dasar jurang tepi Jalan Alternatif Mojokerto Batu menemui titik terang. Korban bernama Ahmad Hasan Muntolib, warga Desa Belahan Tengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, yang sehari-hari bekerja di toko korden. Identitas mayat pria yang ditemukan terbungkus karpet di dasar jurang tepi Jalan Alternatif Mojokerto Batu menemui titik terang. Korban adalah Ahmad Hasan Muntolib, usia 27 tahun, warga Desa Belahan Tengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Sehari-hari korban bekerja di sebuah toko korden di Jalan Raya Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Jenazah langsung dibawa pulang keluarga untuk segera dimakamkan. Identitas korban terungkap setelah polisi melakukan otopsi jenazah di Rumah Sakit Pusdikga Sumporong, Kabupaten Sidoarjo, dan menyebarkan wajah korban ke media sosial serta dilengkapi dengan ciri-cirinya. Korban selama ini dikenal pendiam dan bekerja di toko korden. Selama bekerja, korban jarang pulang dan terakhir pulang pada hari Kamis pekan kemarin. Dari informasi kepolisian, korban tewas karena pembunuhan dengan beberapa luka tusuk di tubuh dan terdapat sayatan di wajahnya. Nggak pernah keluar rumah. Kalau keluar rumah, dia itu posisi dibutuhkan juragan ke Solo, daerah Karanganyar. Entah berapa bulan sekali, ya gitu Pak, terus pulang-pulangnya, ya situ diam berapa jam terus kembali ke toko gitu ya. Pak, kalau terakhir komunikasi sama keluarga kapan Pak? Ya komunikasi keluarga, orangnya pendiam, nggak pernah keluar. Perkiraan minggu kemarin, keluarganya itu masih ketemu di toko, minggu kemarin. Itu korban itu kerja apa ya Pak? Kerja di mana? Di toko korden. Di mana itu Pak? Di Mojosari, selatannya Polsek Lenteng. Nggak pernah ninggalkan pesan atau apa Pak? Nggak pernah. Sementara itu, Satreskrim Polres Mojokerto langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa toko korden yang diduga sebagai tempat pembunuhan korban. Di lokasi ditemukan bercak-bercak darah berceceran di lantai. Selain itu juga ditemukan benda-benda yang mencurigakan yang diduga sebagai alat untuk membunuh korban. Selama proses olah TKP, polisi menutup toko korden dan memasang garis polisi. Hingga kini polisi masih melakukan proses penyidikan.
Sebelumnya, warga Desa Pacet Selatan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, digegerkan dengan penemuan mayat di dasar jurang tepi Jalan Alternatif Mojokerto Batu. Saat ditemukan, kondisi mayat berada di dasar jurang terbungkus dengan sprei dan karpet. Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang pemuda yang mencari rumput. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin iNews melaporkan. Kasus pembunuhan seorang relawan sopir ambulans di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah masih diselidiki polisi. Sebelum peristiwa itu terjadi, pemirsa, korban dan istrinya sempat bertengkar. Aparat Reserse Kriminal Polres Semarang masih menyelidiki kasus pembunuhan seorang pria yang bekerja sebagai relawan sopir ambulans di rumahnya di Kabupaten Semarang. Sejumlah saksi termasuk istri korban diperiksa petugas. Sebelum relawan sopir ambulans tewas, korban sempat bertengkar dengan istrinya. Pertengkaran korban dan istrinya diketahui ketua RT setempat setelah mendengar suara gaduh dan teriakan dari rumah korban. Bermaksud ingin melerai, ketua RT bersama sejumlah tetangga mendapati korban sudah tak bernyawa di lantai ruang tamu rumahnya. Karena ada pertengkaran katanya, jadi saya ambil inisiatif untuk lapor ke Babin Kaptipmas dulu. Apa ini sudah sering bertengkar, Pak, sebelumnya? Ya, iya memang kadang-kadang bertengkar tapi tidak separah itu ya. Setahu saya ya bertengkarnya wajar, biasa, namanya rumah tangga ya. Tapi tadi kok sampai terjadi seperti itu. Sebelumnya, warga di Desa Kalipawon, Ambarawa, Kabupaten Semarang dikejutkan dengan tewasnya salah satu penghuni rumah di wilayah tersebut. Korban berinisial A bekerja sebagai relawan sopir ambulans. Korban ditemukan meninggal dunia di rumahnya dalam kondisi mengenaskan dengan sejumlah luka di tubuhnya. Usai diidentifikasi, jasad pria parubaya itu dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Diduga korban tewas akibat dianiaya. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Seorang suami tega membunuh istrinya yang tengah hamil tua di Buleleng, Bali. Pelaku curiga ada pria idaman lain lantaran perubahan sikap yang drastis pada sang istri. Ironisnya, pemirsa, korban dihabisi saat tengah tertidur pulas. Putu Ardike hanya terdiam dan tertunduk lesu saat dihadirkan dalam gelar perkara di hadapan wartawan di Mapolres Buleleng, Bali. Ia ditangkap lantaran tega membunuh Lu Suteni, istri yang sudah memberikannya 2 anak. Ironisnya, Lu Suteni meregang nyawa saat hamil tua buah cintanya yang ketiga dengan pelaku. Polisi menyita 1 kayu dan senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya istrinya hingga tewas di kamar rumah mereka di Dusun Dauh, Margi, Desa Tirtasari, Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Kepada polisi, pelaku mengaku curiga istrinya memiliki pria idaman lain lantaran perubahan sikap yang drastis menjadi pendiam dan kerap tutup mulut jika ditanya. Kejadian ini berawal dari dugaan rasa cemburu bercampur dengan emosi yang ada pada diri terduga pelaku, sehingga sore hari sebelum kejadian terjadi cekcok, pertengkaran mulut, tetapi si korban tidak meladeni ocehan omelan yang disampaikan oleh suaminya. Sementara itu, sore hari sebelum kejadian, korban tidak meladeni saat terlibat cekcok dengan pelaku. Namun pada dini hari, pelaku menganiaya korban yang sedang tidur hingga tewas. Saya bangun itu tiba-tiba saya berpikir bahwa terlalu sakit hati sudah ini saya sama korban. Berarti tidak terbawa mimpi atau halusinasi? Tidak, saya tidur jam 8, saya izin sama kepala cabang itu jam 4 pulang. Biasanya kan jam 5 saya ingin menyelesaikan karena kemarinnya Pak Gerosi saya ajak ke Denpasar beli pakaian bayi dan meluka, tapi masih saja seperti itu. Jadi saya melihat dia sudah, saya tanyain juga sudah nggak bisa jawab. Yang mengajal itu apa?
itu dah rasa cemburu. Dia tidak menjawab sama sekali. Jadi ada yang dicurigai tetangganya? Kalau saya sih tidak menelusuri ABCD siapa prianya. Yang penting istri sudah mengasih isyarat bahwa dia betul melakukan tersebut. Ada penyesalan? Kalau saya sih masih campur aduk ya. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Buleleng. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana, penganiayaan, dan undang-undang tentang penghapusan KDRT. Ia diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, Lu Suteni ditemukan tewas bersimbah darah dibunuh suaminya di rumahnya di Dusun Dauh Margi, Desa Tirtasari, Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Korban yang merupakan seorang kaur di Desa Tirtasari ini meregang nyawa dianiaya menggunakan balok kayu serta senjata tajam dengan luka di wajah. Sementara itu, dari hasil otopsi di RSUD Buleleng, terdapat luka di kepala dan wajah korban dan luka terbuka di leher. Ironisnya, korban dalam kondisi hamil yang sudah menanti hari bersalin, di mana bayi yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki. Polisi mengungkap motif dibalik pembunuhan sadis seorang pria terhadap istrinya di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Pelaku mengaku sakit hati kepada istrinya hingga tega memutilasi korban di depan anaknya yang masih berusia 3 tahun. Satuan Reserse Kriminal Polres Humbang Hasundutan, Sumatera Utara mengungkap motif dibalik pembunuhan keji Harapan Munte terhadap istrinya Nurma Boru Situmorang. Kepada petugas, pelaku mengaku sakit hati kepada istrinya. Namun polisi belum bisa menyimpulkan sakit hati yang dimaksud Harapan. Pasalnya keterangan pelaku berubah-ubah. Harapan sempat mengatakan sakit hati dengan perkataan kasar korban yang menyebutnya orang gila di depan calon istrinya yang kedua. Di lain waktu, pelaku mengaku sakit hati karena istrinya berselingkuh. Polisi juga mengungkap fakta lain jika pelaku pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa pada 2004 silam. Sementara saat melakukan aksi kejinya, pelaku mengaku membunuh istrinya di depan anak angkat mereka yang berusia 3 tahun. Pembunuhan dengan cara mutilasi itu dikarenakan motif sakit hati pada istri. Jadi begitu alasan-alasan yang lain, kita belum menemukan. Jadi kita berdasarkan Sebelumnya, warga Dusun Lumban Sionang, Desa Pasaribu, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, geger dengan penemuan potongan tubuh yang terbakar di belakang rumah pasangan suami istri Harapan Munte dan Nurma Boru Situmorang. Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh seorang warga yang melihat Harapan Munte membawa karung berisi potongan tubuh dan membakarnya di belakang rumahnya. Warga kemudian melaporkannya ke pihak berwajib. Satuan Reserse Kriminal Polres Humbang Hasundutan yang datang ke lokasi kejadian kemudian mendobrak rumah pelaku dan membekuknya saat bersembunyi di kamar. Petugas kemudian menemukan potongan tubuh lainnya termasuk di dalam panci yang merupakan jasad istri pelaku. Seorang suami di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara juga menganiaya istrinya hingga nyaris tewas. Pelaku diduga cemburu terhadap korban yang kerap didatangi pria yang singgah di rumahnya perihal menanyakan alamat. Seorang suami di Dusun 4 Desa Tongauna, Kecamatan Uesi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tega menganiaya istrinya dengan sebilah parang hingga nyaris tewas. Melihat korban terjatuh, pelaku langsung menganiaya lehernya sendiri hingga tak sadarkan diri. Pelaku dibakar api cemburu terhadap korban lantaran kerap didatangi pria lain yang hendak bertanya perihal alamat di rumahnya. Beruntung nyawa keduanya berhasil diselamatkan oleh anaknya dan warga sekitar yang langsung mengevakuasi keduanya ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Mereka tidak ada permasalahan sama sekali. Kemudian tiba-tiba pelaku ini mengambil sebilah parang. Pada saat itu korban sementara melintas akan keluar dari rumah melalui pintu dapur. Tiba-tiba terlapor menarik korban dan langsung menggorok leher korban. Motif kejadiannya, terlapor ini sering cemburu kepada korban, dalam hal ini istrinya. Ketika dia mendengar atau melihat ada laki-laki yang datang di rumahnya, apakah melakukan sensus.
Petugas menyita barang bukti sebilah parang dan menangkap pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya pelaku dijerat dengan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Cemburu dan kecewa diselingkuhi. Seorang suami menikam istrinya hingga kritis saat bekerja di pergudangan Margomulyo Permai, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku kesal, istrinya langsung mengunci ponsel dan menyembunyikannya. Usai ketahuan telah bercakap mesra dengan pria idaman lain. RW, pria 41 tahun ini digelandang ke Polsek Tandes usai menikam istrinya di kawasan pergudangan Margomulyo Permai, Surabaya, Jawa Timur. Korban dan pelaku bekerja di perusahaan yang sama. Insiden penikaman bermula saat keduanya yang sedang bekerja terlibat cekcok. Pelaku menuduh istrinya berselingkuh. Ia curiga karena korban memasang password di ponsel dan selalu dibawa. Pelaku akhirnya gelap mata karena korban ingin bercerai. Polisi menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku serta pakaian milik korban dan pelaku saat kejadian. Tersangka RW ini sudah curiga bahwa korban ini membawa makanan tersebut untuk selingkuhannya. Kemudian dan sudah ada rasa cemburu karena jauh-jauh sebelum hari tersebut pernah memeriksa HP milik korban yang ada chat-chat perselingkuhan. Apa yang saya perbuat dengan istri saya dan sebesarnya terutama kepada keluarga istri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya siap dihukum apa yang saya perbuat dengan hukum yang berlaku. Tapi saya tetap istri saya tetap mencintainya dan apa yang saya lakukan itu dengan hilaf. Meski mengaku hilaf dan menyesali perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Tandes. Ia dijerat Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya, LS, wanita 37 tahun, kritis usai ditikam suaminya yang bekerja di pabrik yang sama di kawasan pergudangan Margomulyo Permai, Surabaya, Jawa Timur. Pertikaian antara suami istri ini sempat dilerai oleh karyawan lain bersama petugas keamanan pabrik. Namun pelaku yang sudah emosi kemudian nekat menikam korban hingga 8 kali. Akibat 8 tikaman tersebut, korban kritis dan harus dirawat intensif di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. Ia terkena 6 tusukan di dada serta 2 tusukan di punggung. Pemirsa, pertengkaran dalam rumah tangga bisa terjadi dalam kehidupan. Ketika suami istri mampu mengatasi pertengkaran secara bijak, hubungan pernikahan pun bisa semakin kuat. Usai jeda, Realita akan kembali dengan informasi seorang sopir truk di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan ditembak temannya. Tetaplah bersama kami.